Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan taufik hidayahnya kita semua dapat kembali mengadakan kajian online LDK Salam yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan juga manfaat. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Syafi'ana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, tabiin wal tabiatnya, sampai kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah yang saya banggakan, eh, hari ini kita akan mengadakan kegiatan LDK Salam yang sebagaimana tertera di dalam pamflet ataupun flyer yang telah disebarkan melalui grup WhatsApp ataupun Instagram. Bahwasannya hari ini kita akan mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah materinya adalah Kang Irian Syalfati dari Ponpes Mataul Huda. Assalamualaikum Kang Iri, sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu Kang Eri kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan kuliahnya, dilancarkan segala urusannya agar nantiasa memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kang Eri ini juga adalah teman saya ketika SMA dan kita satu rohis organisasi rohis ya, Masya Allah. Kang Eri sangat Masya Allah sekali dulu ya ketika sama berorganisasi gitu. Jadi insya Allah kita semua akan sama-sama belajar dengan Kang Eri dan eh, kajian hari ini pun akan direkam dan diupload di YouTube LDK Salam. Jadi teman-teman bisa kembali mencek kajian hari ini untuk dikaji ulang dan dipahami lagi dan juga untuk dokumentasi. Semoga dengan kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita semua jadi kian sadar, kian tahu akan kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dan semoga kita semua senantiasa dipelihara dalam hidayahnya, dalam hidayah Allah, agar kita senantiasa dapat menghadiri acara-acara kebaikan, acara-acara majelis, acara-acara yang di dalamnya berbincang, membahas mengenai ilmu agama, termasuk acara hari ini insya Allah. Baik, hadirin yang saya banggakan, untuk menefisiensi waktu, mari kita langsung saja kepada acara intinya yaitu kajian materi dari Kang Erian Syah. Mangga kepada Kang Eri, layar dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Kang Eri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil awwal qablakum bil awwal wal akhir ba'da kulil akhir wal awalu wal zahir wal batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim wa qala sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasihi shallin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil qur'an. Fa inna ma hamalatal Qur'an fi lillahi yaumadilli illa dilluhu ma'a anbiya'ihi wa asbiya'ihi.
Gimana, terdengar tidak, Kang Akang? Dengar, ya terdengar alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya dari kita semua bisa berkumpul di sini gitu ya, di dalam majelis tempat duduk, walaupun tempat duduknya berbeda-beda tetapi insya Allah tetap satu tujuan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Diki dan juga Akang Teteh yang alhamdulillah bisa berkesempatan ikut bersama sharing kali ini ya. Alhamdulillah juga mungkin pada kesempatan kali ini kita dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mana diadakan oleh STIMIK ya, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Bandung. Manajemen Informatika Komputer Bandung ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai saya mau menyapa dari Akang dan Teteh yang hadir pada kesempatan kali ini. Di sini apakah semuanya mahasiswa dari STIMIK atau ada dari luar ya? Ada dari luar, apakah semuanya mahasiswa dari ini? Ini semuanya STIMIK kan kayaknya. STIMIK Sama, ya? ya sama STIMIK. Oh ya. Ya alhamdulillah Akang dan Teteh, teman-teman semuanya, alhamdulillah saya diberikan kembali kesempatan yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ngobrol bareng lagi dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang ngobrolnya bisa langsung gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling berdiskusi, bertukar pikiran. Saya juga bisa menambah ilmu dari Akang Teteh semuanya. Amin. Ya, alhamdulillah saya sudah mengirimkan file ke Kang Diki terkait dengan materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Ini memang temanya itu kan memperingati Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Tapi ya sekarang juga masuk bulan Sa'ban gitu ya. Bulan Sa'ban, tapi tidak mengapa sih sebenarnya ya. Kita memperingati Isra Mi'rajnya ada kadang di akhir bulan Sa'ban pun ada gitu, seperti itu. Alhamdulillah ini apresiasi yang sangat tinggi untuk Kang Diki dan kawan-kawan yang senantiasa mengingat dengan mengadakan acara ini. Izinkan saya untuk membacakan satu hadis terkait dengan 5 doa 5 malam yang doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Umar, ada 5 malam yang doa tidak akan ditolak. Itu doa malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, yang ketiga malam nisfu Sa'ban, dan malam 2 hari raya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di sini dijelaskan tentang ada 5 malam yang doa kita tidak akan ditolak. Nah ini kita harus meyakinkan dalam hati, juga merealisasikan dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Ini yang berjanji gitu ya. Ini yang berjanji dan ini yang mengatakan, bukan manusia biasa. Artinya apa? Ini adalah hadis
Nabi Muhammad SAW. Maka beliau menyampaikan ada doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama adalah doa malam Jumat. Dan mengapa pada saat malam Jumat ini, apalagi sekarang bertepatan dengan malam Jumat. Nah, malam Jumat itu senantiasa ada di masjid-masjid, di surau-surau, musola dan lain sebagainya itu senantiasa diadakan acara pengajian dan diisi dengan kegiatan-kegiatan beribadah kepada Allah. Misalnya dengan tawasul kepada para nabi, para sahabat, para wali Allah, para ulama dan lain sebagainya. Juga diisi juga dengan kegiatan membaca Al-Quran. Misalnya salah satunya adalah surat Yasin dan lain sebagainya. Nah, maka yakinkan dalam diri kita dan kita yakin bahwa doa pada saat malam Jumat itu insya Allah yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada malam Jumat itu senantiasa kita pun mendengar ya, ketika malam Jumat itu hadir ataupun datang ruh-ruh orang-orang yang sudah meninggal, datang ketika waktu asar sampai maghrib, datang ke rumahnya masing-masing untuk apa? Untuk meminta doa. Doa sih, doa yang masih hidup. Maka ketika malam Jumat itu dianjurkan kita untuk mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Maka ketika roh-roh itu hadir ke tempatnya masing-masing, mereka meminta doa dan kita mendoakan. Maka mereka senantiasa berbahagia dengan doa-doa yang kita kirimkan. Namun sebaliknya apabila kita malah berleha-leha, kita malah seolah biasa saja, maka yaitu tadi rohnya tadi akan menangis dan menjerit sejadi-jadinya. Siapa yang mendengar jeritan itu? Tentu bukan manusia dan jin, tapi hewan-hewan, gitu ya. Waas gitu. Kalau misalnya manusia mendengar jeritan ini, takut gitu. Itu pada malam Jumat, maka berdoalah gitu ya. Doalah pada malam Jumat karena doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah malam pertama bulan Rajab. Nah, kemarin rame ketika pas malam pertama bulan Rajab. Banyak diisi pengajian-pengajian, banyak diisi istighosah, banyak diisi mengaji bersama. Ketika di bulan Rajab, banyak diisi juga membaca sholawat dan lain sebagainya. Di pertemuan waktu itu pernah dijelaskan juga tentang fadilah kita membaca sholawat kan ya. Man sholla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asra hasanatin wa maha anhu asra sayiatin wa rafa'alahu asra darajatin wa radda alaihi mislaha. Barang siapa yang membaca satu kali sholawat maka pahalanya diberikan 10 kebaikan. Barang siapa yang membaca satu kali sholawat, maka pahalanya dihapuskan 10 keburukan. Dan barang siapa yang membaca sekali sholawat, maka dia 10 derajat. Wa mislaha dan semisalnya daripada itu. Ini keberkahan sekali. Maka pada saat itu, kemarin-kemarin ya, malam pertama bulan Rajab, sering diisi malamnya itu kajian, membaca Al-Quran bersama, membaca sholawat dan lain sebagainya. Dan siangnya pada saat tanggal satunya itu diisi dengan puasa Rajab. Ya. Ya, selanjutnya yang ketiga ada malam nisfu Sa'ban. Nah, malam nisfu Sa'ban itu kalau tidak salah Sabtu sekarang. Kalau tidak salah ya berarti malam Minggu. Banyak ketika nanti akan kita bahas bersama tentang amalan apa saja di malam nisfu Sa'ban itu, terus juga sejarah nisfu Sa'ban dan juga hadis-hadis tentang nisfu Sa'ban insyaallah. Dan yang keempat ya malam Idul Adha dan yang kelima adalah malam Idul Fitri atau malam 2 hari raya ketika takbir gitu ya. Ketika takbiran
semuanya berzikir kan ya, dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya berzikir, dan jangan lupa selipkan waktu kita untuk khusus berdoa gitu ya. Yang takbirannya misalnya di masjid, khususkan jam berapa, mungkin jam 1 kita berhenti dulu, kita lakukan sholat. Nah, sholat apa? Bisa sholat mutlak. Sholat mutlak itu. Sholat mutlak itu kayak kalau misalnya pakai niat, ya usolli sunatan ini lillahi ta'ala. Misalnya seperti itu. Nah, sholat sunat mutlak. Nah, berdoa pada malam dua tersebut. Allah, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita ulangi lagi, ada 5 malam yang doa kita tidak akan ditolak. Yang pertama adalah doa pada malam Jumat, kedua malam pertama bulan Rajab, ketiga malam nisfu Sa'ban, dan keempat malam Idul Adha, kelimanya malam Idul Fitri. Itu keterangan lagi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kita akan membahas tentang malam nisfu Sa'ban ya. Insyaallah nanti hari Sabtu kalau tidak salah, semuanya akan nisfu Sa'ban itu ya. Amalan pada saat malam nisfu Sa'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahmat Allah turun di malam nisfu Sa'ban. Maka Allah akan mengampuni semua orang kecuali orang yang dalam hatinya ada kebencian kepada saudaranya dan orang yang menyekutukan Allah. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata hadis ini hasan. Ya. Ini terkait dengan keutamaan pada malam nisfu Sa'ban, teman-teman semuanya, bahwa kita yakin dan kita percaya bahwa pada malam tersebut turun rahmat Allah. Kata siapa? Kata tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diturunkannya rahmat oleh Allah, kasih sayang kepada siapa? Kepada manusianya, kepada hamba-hambanya, kepada seluruh alam, kepada ciptaannya pada malam tersebut. Nah, kecuali ada 2 katanya. Yang pertama adalah orang yang di dalam hatinya ada kebencian kepada saudaranya. Kita mungkin karena kan ada aturan juga ya, kalau misalnya kita bermusuhan batasnya 3 hari, kalau lebih dari 3 hari haram kan, seperti itu. Nah itu sambung lagi kita takutnya dengan tetangga, dengan saudara, ataupun dengan yang lainnya, ataupun mungkin sesama organisasi, teman-teman satu organisasi ada yang saling benci, dan nanti kita lubarkan gitu ya, kita saling memaafkan. Man ahabba yumsatolahu birizki. Barang siapa yang mencintai silaturahmi, maka Allah akan mempermudah rezekinya. Nah, rezeki itu bukan cuman harta, teman-teman. Jadi kita diberikan kesehatan pun itu rezeki kan ya. Kadang kita minta kaya, tapi kita nggak dikasih kaya sama Allah, tapi dikasihnya kesehatan. Kita sehat, keluarga kita sehat, terus juga rezekinya pas-pasan, pas butuh, pas ada, misalnya seperti itu. Dan orang yang menyekutukan Allah, misalnya kita masih percaya dengan hal-hal yang mistis gitu. Misalnya percaya pada batu akik bisa mendatangkan kekayaan dan lain sebagainya, menyembah pepohonan gitu ya, pohon beringin disembah dan lain sebagainya. Nah itu yang kata Nabi tadi, 2 yang tidak akan diampuni dosanya gitu ya, salah satu hadis tadi. Terus juga ada tentang bulan Sya'ban itu juga disebut dengan bulan laporan amal. Nah, bisa nanti Kang Diki ya di share PDF-nya, nanti bisa dibaca lagi, Baik, Kang. bisa didiskusikan dengan Salah. teman-teman yang lain. Nah, pada saat malam nisfu Sa'ban itu seringkali orang-orang Sunda gitu ya, ataupun kita di kampung-kampung
menyebutnya itu tutup rapot gitu. Jadi penyerahan rapot ataupun juga disebut dengan laporan amal. Nah, ini ada ungkapan ulama Ibnu Al-Qayyim murid Ibnu Taimiyah berkata, amal diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab laporan amal secara umum terjadi di bulan Sya'ban. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya di bulan Sya'ban amal dilaporkan. Maka saya senang jika amal saya dilaporkan sementara saya dalam berpuasa. Ada laporan tiap pekan, Senin dan Kamis. Seperti yang terdapat dalam riwayat Muslim, juga ada laporan harian. Itu amal di siang hari akan dilaporkan saat sore sebelum malam. Dan amal malam dilaporkan di pagi hari sebelum siang. Laporan harian ini lebih khusus terperinci daripada laporan tahunan. Dan jika ajal telah habis, maka seluruh amal selama hidup dilaporkan. Nah, juga pada malam nisfu Sa'ban itu tadi disebutkan malam dilaporkannya amal kita. Nah, dilaporkan amal itu kan ada laporan amal harian tadi disebutkannya, ada laporan amal tiap pekan, seminggu sekali, ada laporan amal tahunan. Nah, itu dilaporkan apa yang kita perbuat, amal kita ataupun kesalahan kita itu dilaporkan oleh para malaikat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini laporan amalan harian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat datang bergantian, malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Mereka berkumpul saat sholat subuh dan asar. Lalu naiklah malaikat yang bermalam bersama kalian. Allah Subhanahu wa taala bertanya pada malaikat dan Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bagaimana saat kalian meninggalkan hamba-hambaku?" Malaikat menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami mendatangi mereka juga dalam keadaan sholat." Ya. Jadi pada saat subuhnya malaikat mencatat, asarnya melaporkan. Maka itu gitu ya, kita harus senantiasa berhati-hati juga gitu. Itu tentang malam nisfu Sa'ban. Disebut juga malam dilaporkannya amal-amal kita. Adapun juga tentang sejarah malam nisfu Sa'ban gitu ya. Sejarah malam nisfu Sa'ban. Ini bagaimana nih awal mula ada nisfu Sa'ban ini? Nah, terkait dengan sejarah malam nisfu Sa'ban, sahabat telah mengenal keagungan nisfu Sa'ban. Beberapa ulama misalnya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa amaliyah malam nisfu Sa'ban pertama kali dilakukan oleh kalangan tabi'in di Sam. Jadi orang-orang Sam pertama kali melakukan amalan terkait dengan nisfu Sa'ban. Seperti Uthman bin Amir, Makhul, dan sebagainya. Namun sebenarnya kalangan sahabat sudah mengetahui keagungan malam nisfu Sa'ban. Bagaimana diriwayatkan Al-Waqidi berkata, di dalam pasukan ini bersama Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muttalib ada Wasilah bin Asqa. Kedatangan mereka ke Sam, yakni Damaskus, ke daerah Abi Quds, adalah di malam nisfu Sa'ban. Nah, rembulan makin bersinar. Ia berkata kepada saya, "Wahai putra Asko, betapa indahnya dan bersinarnya rembulan malam ini." Saya berkata, "Wahai sepupu Rasulullah, ini adalah malam nisfu Sa'ban, malam yang diberkahi dan agung. Di malam inilah rezeki dan ajal akan dicatat. Di malam ini pula dosa dan kejelekan akan diampuni. Saya ingin beribadah di malam ini," katanya. Maka saya berkata, perjalanan kita di jalan Allah pada saat perang ini lebih baik daripada beribadah di malamnya. Allah Maha Agung pemberiannya.
Abdullah bin Ja'far berkata, kamu benar. Nah, maka dalam riwayat ini dijelaskan tentang sahabat yang pada saat melakukan perjalanan ke Syam, itu untuk menaklukkan kota Syam, itu bertepatan dengan malam nisfu Sa'ban. Nah, mereka para sahabat itu mengetahui bahwa pada saat itu rembulan cerah gitu ya, bercahaya indah. Mengetahui bahwa pada malam tersebut malam nisfu Sa'ban. Salah seorang sahabat ingin berhenti dulu dan juga mengerjakan amalan ibadah yang lain. Tetapi sahabat yang lain menyampaikan, kita pun sekarang sedang beribadah. Nah, beribadah apa? Mereka sedang fisabilillah, ya, jihad di jalan Allah, gitu ya, tengah berperang, dan juga mereka itu sama gitu, sama-sama ibadah. Nah, kita gitu ya, kita yang hari ini, yang pada kesempatan ini gitu, alhamdulillah dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, di negara kita tidak ada huru-hara dan lain sebagainya. Mengapa kita tidak mengisi malam tersebut dengan berbagai macam kebaikan, berbagai macam amal kebaikan, entah itu nanti membaca Al-Quran ataupun yang lainnya, mengapa kita tidak mengisinya, ya? Yaitu tentang sejarah tadi. Maka malam nisfu Sa'ban itu amalan yang dilakukan itu bukan sekarang-sekarang saja ternyata. Jadi dulu pun para sahabat sudah mengetahui, bahkan ada yang mengisinya dengan sholat mutlak dan lain sebagainya. Nah, di mana amalan di malam nisfu Sa'ban itu? Ya, pada saat di kita mau ngisinya bagaimana nih? Ya, supaya lebih afdol, supaya lebih husu. Yang pertama, kalau kita ingin mengisi malam tersebut dengan amalan kebaikan, maka bisa dengan membaca Yasin di malam nisfu Sa'ban. Biasanya suka membaca Yasin itu 3 kali gitu ya. Nah, adapun pembacaan surat Yasin pada malam nisfu Sa'ban setelah maghrib merupakan hasil ijtihad sebagian ulama. Konon ia adalah Syekh Al-Buni dan hal itu bukanlah suatu hal yang buruk. Nah, jadi bagus gitu ya. Dan juga keistimewaan surat Yasin sebagaimana menurut sebagian para ulama adalah dibaca pada malam nisfu Sa'ban sebanyak 3 kali. Nah, yang ketiga ketika kita akan memulai, kita membaca doa, kita berharap yang pertama adalah meminta dipanjangkan umur. Nah, minta panjang umur dan barokah, gitu ya. Barokah teh apa? Jadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Gitu. Yang kedua, setelah beres baca Yasin, terus kita berdoa lagi dengan niat supaya terhindar dari bencana. Nah, bencana, apalagi sekarang kita sedang ribut misalnya ya, sedang ramai masalah corona gitu ya, COVID-19. Mudah-mudahan dengan kita membaca Yasin gitu ya, wasilahnya mudah-mudahan bisa kembali normal seperti biasanya. Teman-teman gitu ya, semuanya teteh-teteh bisa kembali beraktivitas, kuliah bertatap muka dan melaksanakan kegiatan bisa tetap muka gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah beres baca Yasin, kita niat lagi. Kita niat lagi adalah niat agar tidak bergantung kepada orang lain. Artinya apa? Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga niat supaya meninggalnya itu husnul khotimah. Maka senantiasa ada doa kan ya, yang ya Allah biha, ya Allah biha bihusnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil fadilah. Ya, berdoa supaya kita diberikan umur yang baik dan juga dalam keadaan husnul khotimah. Nah, yang kedua adalah memperbanyak doa. Doa adapun ada doa khusus gitu ya. Kalau misalnya teman-teman suka mendawamkan doa
dari gurunya, ya mungkin itu bisa didawamkan juga dibaca ketika malam nisfu Saban. Dan juga doa-doa yang khusus nih ketika doa malam nisfu Saban. Nanti bisa PDF-nya dibagikan, nanti ada di halaman 29 tentang amalan di malam nisfu Saban. Di sana ada doa malam nisfu Saban yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya dal manni fala yumannu 'alaika. Ya dal jalali wal ikram. Ya dat tawli wal in'ami. La ilaha illa anta. Ila akhir. Sadaqallahul adzim. Ada doa diisi. Jadi caranya ketika niat yang pertama baca Yasin, terus doa itu. Ini bisa dibaca nanti setelah sholat, misalnya beres sholat baca doa seperti itu. Terus yang ketiga adalah sholat di malam nisfu Sa'ban. Nah, ini ada hadis, sholat adalah sebaik-baik syariat. Siapa yang ingin memperbanyak, maka perbanyaklah. Dan siapa yang ingin melakukan sedikit, maka lakukanlah. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban di kitab Fathul Bari. Nah, ini hadis inilah yang dijadikan dalil oleh Mufti Mesir dalam melaksanakan sholat sunnah mutlak. Namun harus menjaga betul dengan niat sholat tersebut agar tidak diniati dengan niat sholat yang tidak ada tuntunannya. Nah, ini kan seringkali berbagai versi gitu ya, di setiap negara itu ada yang mengisi malam nisfu Sa'ban itu. Kalau di sini, kalau di Arab Saudi itu ya dulu mungkin itu laksanakan ibadah sholat sampai 100 rakaat. Nah, itu mungkin kita disesuaikan saja kalau di sini misalnya berapa rakaat, tapi dengan niat sholat mutlak seperti itu. Nah, itu teman-temannya Kang Dete terkait dengan amalan nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan kita punya bil khusus saya pribadi, karena pada kesempatan ini sebenarnya saya sedang menasihati saya sendiri. Jadi ampun paralun gitu ya kalau bahasa Sundanya gitu, kalau sampai menasehati Akang dan Teteh, tapi ini lebih pada menasehati diri saya sendiri. Mudah-mudahan ketika penyampaian ini menjadi Tuhan untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan menjadi semua. Mungkin Kang Diki terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini, maka saya simpulkan terkait dengan materi kali ini adalah ada 5 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala pada 5 malam. Nah, yang pertama tadi adalah malam Jumat, 2 malam pertama bulan Rajab, ketiga malam nisfu Sa'ban, keempat malam Idul Fitri, kelima malam Idul Adha. Dan juga dijelaskan terkait dengan amalan di malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban ini sebagai malam dilaporkannya amal. Terus juga tadi kita sudah membahas sejarah malam nisfu Sa'ban. Kelimanya kita sudah membahas tentang amalan di malam nisfu Sa'ban. Mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak puas ya ada dengan Baik Kang, ya. Syukurnya kalau Kasiron atas materinya, Masya Allah sekali. Alhamdulillah hadirin, kita semua telah mendengar materi kajian dari Kang Iriansyah Al-Fatih, dan sekali lagi kajiannya akan saya upload kembali di YouTube, dan akan saya perbaiki suaranya agar lebih baik insya Allah nanti. Hadirin, dipersilahkan juga untuk mengisi
form kehadiran yang telah tertera di kolom komentar. Dan insya Allah saya pun yang tidak masuk grup LDK Salam, saya akan kirim materi hari ini yang telah disampaikan oleh Kang Erian Syarafati melalui email besertaan dengan sertifikat kehadiran. Nah, baik. Alhamdulillah Kang Eri, kita sekarang sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab, Masya Allah. Nah, baik. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Kita manfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Kita semua membahas mengenai ilmu-ilmu agama. Muzakaroh, yang Kang Eri, muzakaroh ya, Masya Allah. Maka dipersilakan untuk bertanya. Nah, Kang Eri, ini ya sembari menunggu yang bertanya, saya ada pertanyaan Kang Eri, sembari menunggu ya. Jadi pertanyaannya, sebentar. Jadi pertanyaannya adalah kan di malam di Syaban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak doa kan ya. Nah, saya ingin bertanya mengenai adab-adab dalam berdoa. Bagaimana agar doa kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada etika adab dalam berdoa itu bagaimana Kang Eri? Syukron jazakallahu khairan. Ya, baik Kang Diki, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah terkait dengan adab berdoa ya. Alhamdulillah, saya menerima dari guru saya Mukarram Al-Muhtaram Al-Alim Al-Alama Al-Ustaz Ubaidillah terkait dengan adab berdoa. Beliau menyampaikan ketika berdoa adalah yang pasti kalau misalnya ini kita ingin lebih khusyuk yaitu dalam keadaan bersuci gitu ya. Misalnya dengan kita mempunyai wudhu terlebih dahulu gitu. Terus juga menghadap kiblat dan juga kita fokuskan bahwa doa yang kita sampaikan ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka Allah akan kabulkan. Kita yakinkan dulu. Nah, ketika sudah itu kita senantiasa mengangkat tangan. Tanda tangan ini bukan hanya formalitas saja sebenarnya. Kita merasa kita itu minta kepada Allah, kita itu butuh gitu ya. Jalmi butuh gitu. Butuh dengan pertolongan Allah, butuh rahmat Allah, butuh dengan maghfirah Allah juga. Nah, ketika kita sudah mengangkat doa, mengangkat tangan, mengangkat tangan, beliau berpesan kita tundukkan kepala kita tanda kita itu memang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita memuji dulu. Misalnya boleh dengan Asmaul Husna ataupun bisa diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalla wajhika wa adimi sultani. Misalnya seperti itu, bisa membaca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ila akhir, membaca pujian-pujian kepada Allah. Jangan lupa. Kenapa saya sering kali menekankan sholawat ini? Karena punten ketika kita berdoa di dalamnya tidak ada sholawat, maka doa kita menggantung antara langit dan bumi. Kita tidak diterima doa kita kalau tidak disertai dengan sholawat. Nah kan sholawat banyak ya. Misalnya teman-teman hafalnya doa sholawat ketika pas at-tahiyatul. Kan itu juga sholawat ya. Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat bil qulub. Sholawat yang lainnya. Tadi sertai dengan sholawat. Jadi kita berdoa yakinkan bahwa doa kita itu insya Allah akan dikabulkan gitu ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi memang jadi
apa ya, terkait dengan berdoa, kalau misalnya punten ini belok dulu ya. Ketika kalau misalnya zaman ada politik itu gitu ya, kita seringkali tergiur dengan janji-janji calon pemimpin gitu ya. Nanti kalau misalnya saya beres atau kalau nanti saya jadi DPRD, nantilah wilayah ini saya ini, dan anehnya lagi percaya gitu ya. Anehnya lagi percaya saya nanti jadi bupati, nanti jadi ini. Nah, itu juga sebenarnya jadi ibrah untuk kita, jadi pelajaran juga untuk kita. Kalau saja janji-janji dari manusia biasa itu kita percaya gitu ya. Bahkan kita optimis gitu. Mengapa dengan janji-janji yang Allah berikan gitu, yang Allah tuliskan dalam Al-Quran kita tidak percaya? Itu menjadi gambaran juga untuk kita, teguran juga untuk saya pribadi. Oh iya ya gitu ya. Jadi kenapa ucapan manusia yang saat percaya, tapi kenapa janji Allah tidak gitu ya. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semuanya terkait dengan adab-adab berdoa, Kang Diki. Jadi kenapa juga menghadap kiblat? Nah, ini saya pernah lihat di salah satu kitab ataupun pernah diterangkan oleh guru saya terkait dengan menghadap kiblat. Ini luar biasa ternyata. Ada seseorang ataupun dua orang, yang satunya itu yaitu menghadap kiblat gitu ya. Ya, yang itu, ketika membaca Quran itu menghadap kiblat, yang satunya lagi membelakangi kiblat. Ketika hasilnya itu yang menghadap kiblat itu lebih cepat, ternyata lebih cerdas gitu ya, lebih cerdas. Tapi ada yang membelakangi kiblat. Pernah ditanya kenapa kamu cerdas gitu ya, kenapa kamu pintar, padahal ngapalkeun bareng gitu ya, terus tidak ada yang beda lah, tidak ada yang tidak ada yang aneh gitu, cara menghafalnya sama, tetapi kenapa kecerdasannya berbeda gitu ya. Walaupun memang kecerdasan setiap orang berbeda, tetapi wasilahnya kan, caranya itu juga berbeda-beda gitu ya. Data itu menghadap kiblat gitu. Menghadap kiblat. Ya, tapi kalau kita pun tidak harus, misalnya posisi kita sedang darurat, tidak menghadap kiblat, bukan berarti harus gimana gitu ya. Ya, Allah itu kan Samiul Basir, mendengar dan juga lihat. Tetapi yang ditanyakan ini adalah terkait dengan gimana Kang Diki? Baik, Kang Eri misalnya. Alhamdulillah sangat membantu sekali Kang Eri jawabannya. Tadi walaupun sedikit suaranya sedikit putus-putus karena koneksi ya, tapi saya sudah paham dengan jawabannya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kali ini Kang Eri di sini ada yang mau bertanya nih dari Kang Dipa Pradana. Mangga Kang Dipa di Yunmut bisa langsung bertanya ke Kang Erinya. Ya udah, tes ada suara dik. Ada. Ya udah. Maaf ya kalau berisik, soalnya di luar lagi hujannya di luar, basahnya di pipi. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kang, tadi kan saya dengar nangkap ada beberapa malam doa kita cepat diijabahnya gitu Kang. Ada 5 malam ya kalau nggak salah. Iya 5 malam. Terus pertanyaan saya cuman dikit Kang. Jadi apa ya? Kata Kang tadi cepat diijabahnya, maksudnya tuh perbedaannya apa sih tadi tuh, kalau nggak salah ada sedikit penerangan dari Akang kalau Allah tuh di malam apa Kang langsung turun ke bumi tuh? Lupa. Rahmatnya Gimana? jadi kasih sayangnya gitu pada Oh malam gitu. Syaban gitu.
Oh, nah pertanyaannya Kang, bedanya sama malam-malam yang lain, bedanya sama malam-malam yang lain apa Kang? Soalnya kan Allah itu kan maha pengabul doa gitu. Nah, kenapa gitu? Kenapa malam itu dispesialin gitu? Pertanyaannya sih mana itu doang. Ya, oke, Kang, maaf, Kang Dipa. Kang Dipa ya. Ya, Iya. Dipa, terima kasih Kang. Baik, kenapa seperti itu dispesialkan pada malam-malam yang lain juga bisa saja gitu ya. Tapi kenapa ini dispesialkan? Kita belok dulu terkait dengan bulan Sa'ban. Ini bulan Sa'ban ini bulan yang penting tapi seringkali dilupakan gitu. Seringkali dilupakan. Maka istilah orang tua itu menyebutnya gini. Bulan Rajab itu menanam, bulan Sa'ban itu bulan memupuk, bulan Ramadan itu bulan memanen, katanya gitu kan. Ya, nanti melak, mupuk, manen gitu ya. Berarti bulan Sa'ban itu adalah bulan yang mulia. Bulan yang mulia, termasuk juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait juga keutamaan di bulan Sa'ban ini, Kang Dipa, ternyata bulan Sa'ban ini kan menyampaikan bahwa di bulan tersebut laporan ada laporan amal dan lain sebagainya di bulan-bulan yang mulia tersebut. Dan juga perlu kita ketahui bahwa ternyata perubahan arah kiblat pun yang awalnya di ke kita Madinah. itu kiblat itu ke mana? Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Dirubah menjadi ke Masjidil Haram. Nah, di luar ya jadi ke Masjidil Haram terjadinya adalah di bulan Sa'ban ternyata gitu ya. Bagaimana prosesnya, bagaimana sejarahnya ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, katanya, saya itu ingin kalau misalnya kiblatnya itu tidak mengarah ke Baitul Maqdis. Karena kenapa tidak mengarah ke Baitul Maqdis? Karena di sana itu sama dengan kiblatnya orang Yahudi. Maka Nabi tidak mau sampai berkiblatnya ke sana. Maka pada saat itu Nabi pun seringkali ketika menunggu itu melihat ke langit terus gitu ya, menunggu jawaban. Maka hadirlah gitu ya, Allah menyampaikan wahyu terkait dengan perubahan kiblat ya. Kalau tidak salah itu Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Nanti dilihat aja Akang Teteh terkait dengan suratnya tentang perubahan kiblat. Nah, itu terjadi di bulan Sa'ban. Maka ibaratnya seperti ini saja. Kita naik kereta gitu ya. Kita naik kereta yang biasa umumnya itu misalnya hari Senin sampai Kamis itu adalah kereta ekonomi, misalnya seperti itu. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu itu kereta eksklusif. Nah, kalau kita disuruh milih, kita pilih yang mana gitu. Mau ekonomi, apakah mau eksklusif? Walaupun keduanya itu sama-sama sampai gitu ya. Walaupun keduanya itu sama-sama sampai, ataupun di hari yang sama kita mau ke Jakarta gitu. Ada yang naik ekonomi, ada yang naik eksklusif, misalnya ada yang naik VIP. Kita milih sebenarnya milih yang mana, tapi kalau misalnya ingin nyaman, ingin cepat sampai, yaitu di eksklusif, misalnya di VIP. Ya mungkin itu juga menjadi gambaran untuk kita ketika berdoa di malam-malam tersebut itu oleh Allah itu diberikan waktu yang spesial gitu. Silakan nih berdoa nih. Ya udah dikasih diskon nih, udah dikasih promo, masa kita nggak mau gitu ya.
Kan kita juga kadang tertarik mungkinnya, dan ketika kemarin yang Shopee misalnya ya, yang 12 misalnya, walaupun saya nggak jadi konsumennya, tapi saya lihat perkembangannya gitu, sampai mereka itu padahal kan belanja di hari-hari biasa pun bisa sebenarnya, ini gratis ongkir katanya dan lain sebagainya, padahal di hari-hari biasa pun mereka bisa Halo Kang Eri. ya. Gimana, kedengeran nggak? Oh tadi sedikit macet Kang. Oh, sampai mana ya? Tadi sampai jelasin eh, Shopee Sale yang Sosial. spesial. Ya gitulah ya Kang Dipa Ya, ya. Jadi berdoa kapanpun itu sebenarnya bisa gitu ya. Doa kapanpun itu sebenarnya bisa, tetapi ada waktu yang spesial gitu ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita, hambanya, untuk berdoa. Seperti itu. Kalau diibaratkan tadi, ibarat tadi ya, Sopisel tadi gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab Kang Dipa. Terima kasih. Iya, Kang. Yes. Atur nuhun, Kang. Ya, sami-sami. baik cukup jazakallah Kang Ada Eri. lagi ya, Kang Diki ya? Ada lagi dari Mbak Nisa Sulistiawati. Saya akan bacakan ya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Kang, di luar tentang penjelasan tadi, namun berkaitan dengan sholat. Ketika kita sedang melaksanakan sholat, kemudian kita mempunyai beban yang sedang dipikul, lalu kita menangis dalam sholat. Apakah sholat kita batal karena kita tidak khusyuk memikirkan dunia atau memikirkan dunia eh, Ya, atau sholat kita apakah tetap tetap sah? sah ya, gitu ya, Ya, terkait dengan pertanyaan dari Mbak Nisa Sulistiawati. ya, ya. Terima kasih. Saya manggilnya siapa, Teteh atau Mbak Nisa? Ada suaranya Mbak Nisa? Teh aja Kak. Teteh aja ya. Oh, Teteh aja. Ya. Pada. Ya, Teh Nisa, terkait dengan sholat, ya, ini pernah kami bahas di pengajian terkait dengan menangis gitu ya ketika sholat. Kan ini kita itu memang ketika sholat itu kan jangankan kita bisa menangis gitu ya, kadang dianjurkan ketika kita mencari barang yang hilang pun, ya, ada kisah yang menerangkan tentang barangnya itu hilang gitu ya, barangnya itu hilang tapi bukan disuruh dicari tapi disuruh sholat. Kenapa disuruh sholat? Karena ketika sholat kadang kita gitu ya, kita ingat barang yang naruh di mana. Kadang tiba-tiba aja masuk gitu ke pikiran kita. Oh, didinya kunci itu gini gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana terkait dengan pertanyaan ini? Batal atau tidak gitu ya? Tetap sah atau tidak gitu ya? Menangis dalam mohon maaf ya, benar. Ya, terkait dengan sholatnya batal atau tidak gitu ya karena menangis ataupun tetap sah. Nah, ini sholatnya tetap sah Teh Nisa, hanya makruh gitu ya. Waktu itu saya juga pernah bertanya ke guru saya, maka yang membatalkan sholat itu ya ketika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Rukun dan syaratnya tidak terpenuhi,
itu yang dinamakan nanti adalah batal sholat. Misalnya rukun-rukun sholat kan ada berapa? Ada 17 kan ya, gitu ya, terkait dengan rukun sholat. Misalnya ada dibagi lagi 3, ada rukun kolbi, ada rukun fi'li, ada rukun kauli, ataupun rukun kauli, ada rukun fi'li. Rukun kolbi itu apa? Rukun kolbi itu adalah niat, gitu ya. Kalau misalnya kita sholat, kita tidak niat, itu apakah sah atau tidak sholatnya? Maka tidak sah gitu ya, karena kita tidak niat. Nah, niat itu di mana? Niat itu tempatnya di dalam hati. Gimana cina kalau misalnya ada misalnya sebagian ataupun teman-teman semuanya seringkali mengucapkan sebelum sholat itu dengan lapad usolli, misalnya fardu maghribi salasa rakaat mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, misalnya seperti itu. Itu apakah termasuk niat? Nah, itu bukan termasuk niat, karena kembali lagi niat itu dalam hati itu. Itu untuk mengingatkan saja, supaya apa? Supaya tidak was-was. Karena takutnya ketika takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar gitu ya, kita tuh pas Allahu Akbar bingung, ya teh niat naon, salat naon gitu ya. Jadi itu jadi tidak batal teh Nisa, hanya mungkin jadi makruh saja gitu ya, karena nanti kita tidak fokus gitu ya, kita tidak fokus dengan sholat yang kita jalankan. Kalaupun mau boleh ketika nanti beres sholat, kita mengadu, kita berdoa, maupun itu nangis ya bagus gitu ya. Apalagi nikmat nangis itu kan berdoa ketika memang terseduh-seduh gitu ya. Nah itu kita berdoa, itu lebih baik seperti itu kalau saya sarankan gitu ya. Tapi kalau ketika posisinya memang tiba-tiba seperti itu, maka pertanyaannya adalah tetap sah atau tidak, maka jawabannya adalah tetap sah. Itu mungkin teknisnya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak puas supaya bisa bertanya dengan yang lain. Oke, itu Kang Diki. Syukur kalau Heri, semoga cukupnya Mbak Teknisa. Baik, sekarang ada pertanyaan lagi dari komen dari Teteh Pipit Fitria ya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang izin bertanya, amalan-amalan dan doa-doa yang baik di dalam malam nisfu Syaban apa saja Kang? Ya, doa tadi telah disampaikan terkait dengan doa nisfu Sa'ban. Ini Teh Pipit ya, Pipit Tria, terkait dengan doa ataupun amalan apa saja yang dilaksanakan di malam nisfu Sa'ban, nanti boleh dilihat di halaman 29. Nanti ada doanya dari mulai ya dalmanni fala yumannu alaika, itu doanya sampai fi kitab yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab, sampai pokoknya dari ya dalmani sampai fi kitab. Nah, nanti bisa di share ya Kang Niki ya terkait dengan doa yang baik dalam nisfu Sa'ban. Baik Kang. Nah, dan perlu disampaikan juga dan Teteh ini dari awal telah disampaikan gitu ya, yang di doanya itu adalah orang yang masih benci ke orang gitu ya, yang masih benci ke orang. Dengan benci maksud bencinya adalah benci dengki gitu ya, benci gimana ya, dengki teh. Jadi orang lain beli apa, kita yang jadi panas dingin, yang lain sebagainya, yang menyebabkan kita bencinya itu tidak beralasan gitu ya. Nah, itu yang doa tidak diterima. Ataupun kita misalnya karena tadi disampaikan ketika malam nisfu Sa'ban itu doa kita tidak akan ditolak.
Nah, kita berdoa untuk kejelekan orang lain. Nah, jangan juga, ya. Jangan juga kita berdoa untuk kejelekan orang lain. Ya Allah, kita tahu nih bahwa malam nisfu Sa'ban itu tidak akan ditolak doa itu ketika malam nisfu Sa'ban. Adapun kalau misalnya ingin berdoa ingin lulus kuliah, ingin dapat pekerjaan, ingin cepat menikah ataupun mendoakan kedua orang tuanya, itu ya lebih baik lagi, gitu ya, lebih baik lagi. Jadi yang tadi disampaikan adalah doa nisfu Sa'ban, terlebih nanti kalaupun ingin menyampaikan doa-doanya yang khusus malam nisfu Sa'ban. Itu mungkin Teh Pipit Fitria, terima kasih. Baik, syukur kalau Kang Iri. Masya Allah. Nah, Kang Iri, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir, Kang Iri, berhubung udah jam 78. Nah, jadi ini ada yang resen, Kang Firman Alamsa, ini dari FSRM juga, Kang. Kang Firman Alamsa, mangga bertanya, Kang. Tafadol di Yanmut, Anmut. Eh, baik, Assalamualaikum Kang Eri. Jadi saya tuh ingin bertanya, saya tuh masih bingung ya. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, saya tuh nggak apa-apa kan? Oh, nah jadi pertanyaan saya teh kan kalau misalnya habis tahlilan, terus habis yasinan atau habis sholat berjamaah, kan kita teh suka ada doa bareng gitu ya. Nah, pas yang mimpin doa itu teh lagi baca doa, nah saya tuh dalam hati teh suka nyelipin doa keinginan saya. Nah, kalau kayak gitu boleh gak Kang? Kalau kayak gitu sikap kita. Nah, terus pertanyaan kedua teh eh, kan kalau nggak salah dengar saya teh kalau doa kita nggak dikabul di dunia pasti akan dikabul di akhirat. Nah, kalau dikabul di akhirat itu dalam bentuk apa Kang misalnya gitu? Makasih Kang Eri. Kang, punten masih di Anmut, Kang, yang Kang Iri masih di mute, masih di mute. Oh ya, maaf. Iya. Ya, baik, yang kita ini aja ya. Yang pertama adalah menyelipkan doa ketika orang lain berdoa. Misalnya ketika istighosah dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya dari awal pun ya, tadi Kang Firman bertanya ketika tahlilan gitu ya, misalnya. Ketika tahlilan ataupun ketika istighosah yang lain pun sebenarnya dari awal sampai akhir pun yang dibaca oleh Ustadz itu adalah doa gitu ya. Misalnya awal roti Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram sayulillahi lahumul fatihah. Biasa seperti itu. Dari awal sampai akhir pun sebenarnya doa gitu. Hanya doanya mungkin disampaikan secara keseluruhan, secara umum. Maka baiknya ketika seseorang memimpin doa ketika umum itu baiknya lapad-lapad yang diucap oleh ustadz tersebut pun adalah kalimat umum. Kalau mintakan ampun enggak gini kan, Allahumma gfirli wali walidayya, ampunlah aku. Tapi kan misalnya nanti doanya gini, Allahumma gfir lana, ya Allah ampunilah kami semuanya. Nah, terkait dengan menyelipkan doa ya Allah, misalnya tiba-tiba Kang Firman teh yang lain amin amin, Kang Firman menyelipkan doa. Apakah jadi masalah? Jadi masalah. Tidak apa-apa. Kalau misalnya umum ya, kalau baiknya mah kalau saya gitu ya, kalau misalnya ataupun lagi ini pengajian sama ibu-ibu seringkali menyelipkan gini, terakhir
kita punya cita-cita masing-masing, punya beda-beda gitu ya. Beda-beda, ada yang terus berdoa, ada yang memang memberi kesempatan orang untuk berdoa dan kita amin amin dan lain sebagainya. Kalaupun seperti itu tidak jadi masalah Kang Jerman gitu ya. Yang kedua itu yang pertama. Yang kedua adalah apa tadi itu yang kedua tuh? Halo? Yang kedua teh gini Kang, dari teh kan saya dengar-dengar teh kalau doa kita nggak dikabul di dunia, dikabulnya teh di akhirat. Nah di akhirat itu dalam bentuk Oh, apa dikabulnya? Itu kan misalnya nih saya teh berdoa di dunia, aduh saya teh pengen ayam geprek ya Allah misalnya ngedoa gitu. Terus nggak dikabul di dunia teh, dikabulnya teh di akhirat. Nah di akhirat teh dalam bentuk apa? Tetap ayam geprek atau gimana gitu kan? iya, baik. Ini ya. Jadi itu kan walaupun kita ini di dunia tidak dikabul, di akhirat katanya dikabul gitu ya. Betul atau tidak gitu ya. Nah, di akhirat dalam bentuk seperti apa? Ya, alhamdulillah belum pernah ke akhirat kan. Nah, baiknya seperti apa? Nah, kalau misalnya kita mungkin eh, apa ngalogat gitu ya. Ngalogat lapad bismillah kan ya gini, nah iya kita bari ngalap berkah kunyibat dat jenengan Allah gitu kan. Terus ar-Rahmani ar-Rahimi kan, ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng atau nikmat apa? Nikmat 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 ageng ageng di di dunia dunia. sareng sareng di akhirat. Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit di akhirat hungkul gitu ya. Nah, kita pun mungkin pernah mendengar bahwa rahmat yang Allah turunkan di dunia ini hanya satu dari hanya sedikit gitu yang diturunkan di dunia ini. Sedikit itu pun ternyata bisa menghidupi orang lain merasakan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tapi nanti di akhirat itu lebih kekal, lebih diberikan kebahagiaan yang lebih gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ketika tadi misalnya ini memang pengibaratan gitu ya, misalnya Kang Firman tadi berdoa ingin ayam geprek tidak dikabulkan di dunia, mungkin nanti di akhirat bisa jadi juragan ayam geprek gitu ya. Jadi intinya bisa jadi nanti lebih baik gitu, lebih baik dari apa yang kita minta sekarang. Dan intinya apa yang saya inginkan kita kalau kita berpikir oh ya berapa tahun yang lalu gitu ya, misalnya kita itu ingin motor gitu ya untuk sarana ini gitu, sarana kita transportasi ke mana, doa itu doa yang disampaikan 2 tahun yang lalu tapi bisa kabul sekarang gitu ya. Jadi bisa ada yang kabul di dunia, ada yang nanti dikabul di akhirat. Mungkin walaupun tidak dikabulkan di dunia, mau minta motor tapi tetap tidak dikabulkan gitu ya. Mungkin nanti di akhirat makan kita diberikan yang lebih daripada motor gitu ya. Mungkin ada rahasia, mungkin rahasia dibalik rahasia ketika kita tetap berdoa tapi tetap tidak dikabulkan di dunia teh. Mungkin Allah lebih tahu gitu ya, lebih tahu meren punya motor nanti teh malah main kemana gitu ya, malah dipakai kemana, dipakai tidak benar dan lain sebagainya. Jadi Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi wallahu a'lam,
Kang Firman, kalaupun nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Allahu alam. Jadi yang pertama, kenapa saya pun mengatakan wallahu alam, karena ternyata sekelas Imam Hambali pun gitu ya, sekeras Imam Hambali pun mengatakan ini bukan Imam Hambali, Imam Maliki ya. Jadi ada 4 imam kan ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, kenapa mengatakan wallahu a'lam gitu ya. Jadi saya tidak ingin berargumen terlalu dalam ya tentang masalah akhirat ini. Kita mengatakan wallahu a'lam itu ternyata Imam Maliki pun gurunya Imam Syafi'i adalah pertanyaannya itu standar gitu, tapi beliau mengatakan wallahu alam sampai berapa kali wallahu alam. Hanya 4 pertanyaan yang ia jawab gitu ya. Hanya 4 pertanyaan yang ia jawab, dan itu pun dilemparkan kepada muridnya. Siapakah itu? Itu Imam Syafi'i. Maka terkait dengan itu juga masalah ini adalah yang tadi mungkinnya kalau dianalogikan seperti itu. Jadi kalaupun tidak dikabulkan di sini, hal yang seperti itu mungkin nanti dikabulkan oleh Allah yang lebih besar daripada itu, yang lebih indah daripada itu, yang lebih istimewa daripada itu, yang spesial untuk Kang Firman daripada apa yang kita inginkan pada saat kali ini gitu ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih Kang Firman. Masya Allah, terima kasih Kang, sangat memuaskan Kang jawabannya Kang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di Antos Kang Firman, nih Kang Firman ini seangkatan dengan Kang Diki. Insya Allah Kang. Masya Allah. Ya alhamdulillah, syukron jazakallahu jawabannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kang Geri, kita sudah jam 7.19 ya, lebih sedikit kita. Masya Allah. Jadi insya Allah mungkin ini setelah kita tadi materi, tanya jawab, dan sedemikian, akhirnya kita sampai kepada penutupan, dan ini adalah akhir dari acara kita untuk hari ini. Dan insya Allah kita semua akan kembali dalam kajian-kajian berikutnya dengan tema-tema yang berbeda insya Allah. Oleh karena itu doakan selalu agar LDK Salam tetap istiqomah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Nah, hadirin, diingat kembali bahwasannya isi formulir yang telah saya kirimkan untuk SL sertifikat, dan juga saya akan kirimkan materi untuk hari ini melalui email beserta dengan sertifikatnya. Nah, jadi silakan isi, insya Allah itu akan bermanfaat. Nah, baik, mungkin ini adalah akhir acara kita hari ini, dan juga acara hari ini pun akan diupload di YouTube, jadi bisa dilihatkan ulang. Syukur jazakallah kepada yang sudah hadir semua. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam bahasa, baiknya dari Allah dan jeleknya dari saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Syukron Kak Eri, Masya Allah. Syukron semuanya yang sudah hadir. Sama-sama. Ya, Masya Allah. Izin live Kang Diki. Mangga tafadhol Kang Eri, Masya Allah. Saya ya.